Jangan lupa tunaikan sholat duhanya dan murojaahnya ya setiap hari. Sebelum masuk materi, perkenalkan nama Ibu Dewi Purnamasari. Ibu mengajar bidang studi matematika di kelas kalian. Nah, hari ini kita akan membahas tentang materi himpunan yang mempunyai kompetensi dasar, menjelaskan dan menyatakan himpunan, himpunan bagian, himpunan semesta, himpunan kosong, dan komplement himpunan yang bertujuan agar siswa dan siswi dapat menjelaskan masalah sehari-hari mengenai himpunan dan dapat mendata anggota-anggota himpunan. Nah, kita lihat ya materinya pada PowerPoint di bawah ini. Pada pertemuan sebelumnya, kita telah membahas mengenai konsep dari himpunan. Dan kalian telah mengerjakan tugas menjawab beberapa contoh anggota dari himpunan. Nah, di sini Ibu ada beberapa contoh lagi tentang anggota himpunan. Coba perhatikan pada perpoin berikut. Di sini ada 3 warna lampu. Ada warna merah, kuning, dan hijau. Ini termasuk kumpulan dari warna lampu lalu lintas. Kemudian di sini ada beberapa jenis hewan. Ada ayam, burung, angsa, dan bebek. Ini merupakan kumpulan dari hewan unggas. Yang selanjutnya, di sini ada angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Ini merupakan kumpulan dari angka-angka. Dan ada juga di sini huruf A, B, C, dan D. Ini merupakan kumpulan huruf. Nah, dari contoh-contoh yang sudah kita sebutkan di atas, jadi apakah himpunan itu? Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas dan ada batasannya. Benda atau objek yang dimuat suatu himpunan disebut anggota himpunan atau elemen. Nah, jadi himpunan itu adalah kumpulan benda-benda atau objek yang didefinisikan dengan jelas dan batasannya juga jelas ya. Kemudian selanjutnya membedakan himpunan dan bukan himpunan. Kumpulan yang merupakan himpunan. Yang pertama ada kumpulan gunung-gunung di Jawa Tengah. Kemudian yang kedua kumpulan hewan pemakan daging. Dan yang ketiga kumpulan bilangan cacah ganjil. Nah, kenapa di sini kumpulan dari ketiga ini merupakan himpunan? Karena dari ketiga himpunan ini memiliki batasan dan didefinisikan dengan jelas. Contohnya, kumpulan hewan pemakan daging. Kita bisa menyebutkan anggotanya siapa saja. Ada harimau, ada singa, kemudian ada buaya. Nah, jadi kita bisa menyebutkan anggotanya jika dia merupakan himpunan. Sedangkan kumpulan yang bukan merupakan himpunan. Yang pertama kumpulan makanan lezat. Yang kedua kumpulan lukisan yang indah. Yang ketiga kumpulan wanita cantik. Nah, dari ketiga kumpulan yang bukan himpunan ini, kita tidak bisa menyebutkan anggotanya dengan jelas. Karena pasti setiap orang memiliki jawaban yang berbeda-beda. Sampai di sini paham ya tentang himpunan. Kemudian yang selanjutnya cara menyajikan himpunan. Ada 3 cara. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata, yang kedua dengan notasi, dan yang ketiga dengan mendaftar anggota-anggotanya. Yang pertama dengan metode kata-kata atau deskripsi, yang artinya kita mendeskripsikan anggota dari himpunan itu dengan kata-kata. Contohnya di sini ada himpunan A. Anggotanya bilangan prima yang kurang dari 10. Kemudian himpunan B. Anggotanya faktor dari 12. Dan himpunan C. Anggotanya bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, dengan metode kata-kata atau deskripsi ini, kita menyebutkan anggota himpunannya dengan kata-kata atau deskripsi. Yang kedua dengan metode notasi. Contohnya,
Himpunan A, X, di mana X bilangan prima kurang dari 10. Himpunan B, X, di mana X faktor dari 12. Himpunan C, X, di mana X bilangan ganjil kurang dari 11. Nah, jadi dengan metode notasi ini, kita cara menyebutkan anggotanya menggunakan notasi. Dan yang terakhir, metode mendaftar anggota-anggotanya. Berarti cara kita menyebutkan anggota himpunannya dengan menyebutkannya satu persatu. Di sini anggota himpunan A, anggotanya ada 2, 3, 5, dan 7. Kemudian anggota himpunan B ada 1, 2, 3, 4, 6, dan 12. Kemudian anggota himpunan C ada 1, 3, 5, 7, dan 9. Yang selanjutnya, di sini ada sebuah gambar yang berisikan beberapa hewan. Kemudian kita diperintahkan untuk menyebutkan anggota-anggota hewan tersebut menggunakan 3 cara penyajian himpunan. Yang pertama dengan menggunakan kata-kata atau deskripsi, yang kedua dengan notasi, dan yang ketiga dengan menyebutkan anggota-anggotanya. Sampai di sini paham ya anak-anak tentang cara penyajian himpunan? Yang terakhir, notasi himpunan. Himpunan dinyatakan dengan huruf besar, misalnya huruf A, huruf B, huruf C, dan lain-lain. Kemudian dinyatakan menggunakan simbol kurung kurawal. Jadi, untuk mendata anggota himpunan harus diawali dan ditutup dengan kurung kurawal. Anggota himpunan dilambangkan dengan huruf kecil. Kemudian penulisan anggota himpunan cukup ditulis 1 kali saja. Kemudian anggota suatu himpunan dilambangkan dengan huruf E terbalik, itu artinya adalah elemen. Dan yang bukan suatu himpunan dilambangkan dengan E terbalik yang dicoret atau bukan anggota himpunan. Nah, sampai sini dulu ya materi kita hari ini tentang himpunan. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini, dan jangan lupa ya dikerjakan tugasnya. Apabila ada yang mengalami kesulitan, boleh bertanya dengan Ibu via pesan WhatsApp